Assalamualaikum, hai guys, welcome back. Balik lagi bareng aku Sinta Puspita. Setelah video sebelumnya aku udah bahas tentang salah satu novel terhoror. Nah, di sana aku bahas dari segi tokoh dan penokohannya. Nah, di sini di video kali ini aku mau bahas salah satu cerita-cerita pendek yang bergenre horor lagi. Mudah-mudahan kalian gak bosan dengerin cerita-cerita horor. Semua akan kita bahas satu persatu berdasarkan juga dengan teori-teori yang telah diteliti dan juga cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat. Video-video sebelumnya aku kan tidak langsung menceritakan misalnya novelnya, aku langsung ceritakan itu tidak, tapi aku langsung aja mengkritik ini novelnya seperti apa, dari segi penokohannya seperti apa, alurnya seperti apa, kan jadi seperti itu aja. Tapi di kali ini aku mau bacain dulu nih cerita pendek horornya dari berbagai karya si penulis. Cerita yang pertama datang dari penulis Regina Jezi Aristi yang judulnya Guling. Setelah mengucapkan dada berkali-kali, akhirnya sambungan telepon pun terputus. Aku membaringkan tubuhku di kasur dan menarik selimut hingga dada. Aku membuka ponsel, ingin bermain sebentar, dah pipi itu sebelum akhirnya rasa kantukku menyerang. Aku bergelung di bawah selimut, memeluk guling empuk yang menemaniku selama tinggal di kos ini. Perlahan aku memejamkan mata, mulai membuka kilas-kilas mimpi di bawah alam sadarku. Bau apa ini? Aku mengendus mencium bau pandan yang menyeruak hebat di dalam kamarku. Sejak kapan pandan ada di kamarku? Aku duduk di tepi kasur dengan gontai berniat untuk minum. Seteguk, dua teguk. Aku menaruh gelas kembali. Aku kembali ke kasur lalu mencoba tidur lagi. Tetapi bau pandan itu semakin parah, seolah-olah bau itu berada di dekat aku. Aku menutup hidung dengan gulingku. Tetap positif thinking bahwa bau pandan itu dari musang pandan yang mungkin ada di atap rumah. Besok aku harus menyuruh Mang Usep untuk memeriksa atap. Bau banget sih, bikin mual aja, desakku kesal. Musangnya ada berapa sih? 1, 2, kenapa bau banget? Aku hendak memejamkan mata lagi saat aku merasakan bulu kudukku merinding. Pikiranku mulai kalut, tidak tenang. Astaga, berpikir positif, Dira, berpikir positif. Hawa dingin menusuk leherku, seakan belum cukup membuatku ketakutan. Aku merasakan sesuatu yang memperhatikanku dari jauh. Aku berusaha bodoh amat dan menutup seluruh tubuh aku dengan selimut. Aku seakan ingin mati dari dunia ini ketika selimutku ditarik paksa dan melihat sosok tinggi seperti guling yang tersenyum lebar. Memperhatikanku. Mata bolong, wajah berdarah, bernanah, dan belatung di mana-mana. Oh my god. Cerita horor yang kedua yaitu judulnya Pengunjung Malam. Ada seorang bocah laki-laki yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di sebuah apartemen yang kumuh. Mereka tinggal di bagian kota yang buruk dan juga banyak kejahatan di daerah tersebut. Apartemen mereka berada di lantai dasar gedung dan sangat membutuhkan perbaikan. Beberapa jendelanya pecah dan butuh perbaikan. Pintunya juga tidak pernah terkunci dengan benar. Bocah itu sering mengalami kesulitan tidur karena dia bisa mendengar berbagai suara dari jalanan di luar. Dia memohon kepada kedua orang tuanya untuk memperbaiki jendela dan juga dikunci pintu. Tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak mampu untuk membelinya. Suatu malam, ketika bocah lelaki itu sedang tidur dengan sangat nyenyak di rumahnya, tiba-tiba ia terbangun oleh suara goresan yang sangat aneh. Kemudian ia duduk di tempat tidur dan memejamkan telinganya untuk mendengarkan. Tetapi ia masih tidak tahu dari mana suara itu berasal. Bocah itu kemudian bangkit dari tempat tidur lalu berjalan menyusuri lorong yang sangat gelap menuju ke kamar orang tuanya. "Bu," berisiknya. "Bu, ada suara aneh di kamarku." Ibunya bangun dan menyerang. "Mungkin itu hanya ranting pohon yang menyentuh jendelamu," katanya. "Tapi tidak ada pohon di jendelaku, Bu," jawab bocah itu. "Kalau begitu, mungkin itu hanya tikus di dinding," gumam ibunya. "Tinggalkan aku sendiri, aku mencoba untuk tidur." Itu dengan enggan kemudian kembali ke kamarnya, tetapi ia masih gugup dan juga takut. Dia naik ke atas tempat tidur dan memejamkan matanya.
Saat hampir tertidur, dia mendengar suara garukan lagi. Ketika itu lebih keras. Saat hampir tertidur, dia mendengar suara garukan lagi. Kali ini lebih keras, tetapi ia mencoba untuk mengabaikannya dan terus melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba ia merasakan sakit yang amat tajam di punggungnya. Dia kemudian melompat dari tempat tidur dan menangis sangat keras. Rasanya seperti digigit serangga. Dia kemudian langsung berlari ke kamar orang tua. Ayahnya kemudian membalikkan kasur dan bergidik ngeri. Di bagian bawah tempat tidur, mereka menemukan lumpur dan juga kotoran di karpet. Jendela kamar tidur tidak terkunci dan ada jejak kaki baru di tempat yang berlumpur. Pada malam itu, seseorang masuk ke kamar bocah melalui jendela yang tidak terkunci dan menunggu di bawah tempat tidurnya. Suara goresan misterius yang ia dengar berasal dari seseorang yang berbaring di bawah tempat tidurnya, menikam kasur, dan mencoba untuk membunuhnya. Wow. Bayangin aja tuh nanti kalau bocahnya nggak ke tempat ayahnya gitu. Mampus. Dari beberapa cerita pendek yang aku bacain tadi, aku lebih kena sama cerita yang pertama, yaitu judulnya tentang guling, karena menurut aku lebih serem aja gitu kalau misalnya dibaca. Dan juga dari si penulisnya sendiri, dia bagus banget karena dia menggunakan kosakata atau bahasa yang mudah untuk dipahami oleh si pembacanya. Beberapa cerita-cerita pendek yang cukup mengerikan dan terhoror versi aku. Jika kalian punya cerita-cerita yang lebih menarik lagi, punya cerita-cerita yang lebih horor lagi daripada cerita yang telah aku bacakan tadi, kalian bisa komen di bawah. Setelah ini kita punya sesuatu hal yang lebih menarik lagi untuk dibahas. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya dan juga subscribe channel ini untuk dukung aku, karena aku gak sabar pengen ketemu sama kalian. See you next time video.